Ini adalah di SD swasta, kawan kita ini, dia guru agama Islam, ijazahnya seperti itu. Nah, ini formasi yang muncul ini adalah SD negeri SD negeri SD negeri, kemudian juga di sini ada pilihan ini teman-teman, yaitu ada pilihan SMP, SMP Negeri 1 Batangan, SMP Negeri 1 Juwana, SMP Negeri 1 Margoyoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel Calon Guru. Sobat-sobat semuanya, tentunya bagi teman-teman dari guru honor sekolah swasta ataupun juga lulusan PPG yang mendaftar P3K Guru, ketika di tahap 1 itu kita belum bisa mengikuti seleksi atau nggak bisa ikut ujian P3K Guru yang tahap 1, ini teman-teman bisa mengikuti P3K Guru yang tahap 2 ya. Nah, ini adalah teman-teman untuk tampilan tombol memilih formasi P3K Guru yang tahap 2 untuk teman-teman pendaftar dari guru honorer sekolah swasta dan juga lulusan PPG. Nah, sobat semuanya di sini untuk pemilihan formasi, ini tentunya teman-teman harus paham nanti untuk pemilihan formasi, ini jadwalnya sangat terbatas, yaitu hanya 5 hari ya, mulai tanggal 15 sampai tanggal 19 November 2021. Artinya teman-teman ini harus memilih formasi ya pada tanggal ini. Kalau kita nggak milih formasi, lupa, maka nanti pada tanggal 2 Desember, nama kita itu tidak akan termasuk dalam daftar nama yang disampaikan sebagai peserta seleksi P3K Guru yang tahap 2. Bagi teman-teman yang mungkin ada tampilan seperti ini, Anda tidak dapat memilih formasi pada seleksi kompetensi tahap 2 karena ijazah ya mungkin formasinya udah habis teman-teman. Jadi nggak ada formasi yang sesuai dengan ijazah dan atau sertifikat pendidik kita. Teman-teman nanti memilih formasinya itu ketika masuk di tahap 3 ya. Nah, pada video ini kita akan berbagi tutorial tentang bagaimanakah caranya untuk melakukan pemilihan formasi P3K Guru tahap 2 bagi teman-teman guru honorer sekolah swasta dan juga lulusan PPG. Silakan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman nggak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobat semuanya, di sini kita untuk memilih formasi yang tahap 2, ini kita masuk ke akun SSC ASN kita. Nah, ingat teman-teman, untuk memilih formasi tahap 2 ini harus berhati-hati ya, jangan sampai keliru. Karena nanti ketika kita sudah melakukan pemilihan formasi, nah maka nanti tampilannya akan seperti ini teman-teman. Yaitu akan ada tulisan Anda sudah memilih formasi di tahap 2, tombol memilih formasi ini sudah tidak muncul lagi. Makanya teman-teman ini harus berhati-hati betul, formasi yang mau dipilih itu yang mana, ini harus istilahnya dilakukan dulu untuk analisisnya. Nanti dicari untuk yang peluang lulusnya itu lebih besar gitu ya. Oke, langkah pertama teman-teman, di sini kita masuk saja ke akun SSC ASN kita, kemudian kita bisa klik enter. Kemudian di sini kita langsung klik menu login. Kemudian kalau misalkan di sini ada tampilan seperti ini, kita klik OK saja. Kemudian berikutnya, di sini kita masukkan nomor induk KTP dan juga password kita. Berikutnya di sini ada tampilan pembuatan akun ditutup. Ini maksudnya, ini adalah teman-teman sudah nggak bisa melakukan pendaftaran lagi ya, termasuk upload berkas dan sebagainya itu. Jadi di tahap 2, ini kita hanya memilih formasi saja ini. Nah, berikutnya setelah kita masuk pada bagian ini, kita sudah masukkan nick dan juga passwordnya. Berikutnya kita klik tombol masuk ini. Nah, ini adalah teman kita ini terdaftar sebagai guru swasta di Dapodik. Jenis disabilitasnya ini adalah non-disabilitas. Ini kita sudah melakukan upload berkas ya, ketika melakukan pendaftaran dulu, kita belum memiliki serdik. Kemudian kita bisa scroll ke bawah. Nah, ini kita sudah lulus seleksi administrasi. Kemudian berikutnya untuk memilih formasi tahap 2 bagi teman-teman guru honorer sekolah swasta, maka teman-teman bisa klik pada bagian ini. Memilih formasi tahap 2. Kita klik di sini. Nah, ini teman-teman, kita masuk pada bagian ini. Nah, di sini untuk seleksinya otomatis sudah auto komplit ya, sudah terisi, nggak bisa diganti. Ini adalah P3K Guru. Kemudian untuk tahapnya ini masuk di tahap 2. Kemudian untuk instansinya ini disesuaikan dengan kabupaten masing-masing. Nah, kabupatennya ini adalah Kabupaten Pati, teman-teman, Pati Jawa Tengah sana. Kemudian untuk jenis formasinya ini umum.
Sepertinya untuk jenis formasi ini ada 2 ya, yaitu, umum dan juga ada disabilitas. Karena dulu kita melakukan pendaftaran itu kita pilih yang umum, bukan disabilitas, maka di sini sudah auto komplit terisi umum. Kemudian teman-teman yang harus diperhatikan, di sini adalah untuk yang batas akhir pendaftaran, ini adalah nanti tanggal 19 ya, 19 November tahun 2021. Artinya teman-teman, jangan sampai teman-teman itu tidak melakukan pendaftaran atau pemilihan formasi tahap 2. Karena kalau misalnya telat, nanti nggak bisa lagi teman-teman, untuk tombelnya sudah akan hilang. Nah ini, supaya teman-teman bisa ikut tahap 2, ini harus memilih formasi. Entah itu yang sudah lulus passing grade atau yang belum, ini wajib untuk memilih formasi di tahap 2 ini. Kemudian untuk bagian-bagian yang ada di sini, maka di sini untuk data pendidikan, ini sudah sesuai dengan yang kita upload ya berkasnya. Ketika kita melakukan pendaftaran, itu ijazah yang kita daftarkan apa. Kemudian kita upload berkas, berkasnya apa. Ini nggak bisa kita ganti teman-teman untuk ijazahnya. Nah ini sudah pasti S1 PAI. Kemudian serdiknya ini juga gitu. Nah kalau misalkan teman-teman sudah upload serdik, maka akan terbaca di sini ya. Dan nanti diafirmasi, diakui sebagai afirmasi sertifikat pendidik. Karena di sini kita belum punya serdik, ini kita nggak tampil di sini. Dan kalau misalkan sekarang ini kita sudah punya serdik, kita tidak bisa menyusulkan untuk serdiknya. Nah ini teman-teman. Kemudian untuk data-data yang lainnya ini adalah IPK, nomor ijazah, tahun lulus, dan sebagainya. Ini nggak bisa diganti ya. Ini sudah berasal dari database di SSC ASN. Nah hanya ada 2 tombol yang kita bisa lakukan untuk pemilihan, yaitu untuk pemilihan formasi jabatan, pilih jabatan, dan juga lokasi formasinya. Jadi hanya 2 tombol inilah yang berfungsi ketika kita melakukan pemilihan formasi P3K Guru yang tahap 2 ini. Nah, berikutnya untuk memilih formasi, ini adalah kita tentukan dulu untuk jabatannya. Tentunya jabatan yang kita pilih itu sesuai dengan, kualifikasi akademik atau ijazah atau juga sertifikat pendidikan yang kita miliki ya. Nah, di sini untuk pendidikannya adalah S1 Pendidikan Agama Islam. Untuk jabatannya berarti di sini apa yang muncul nih? Nah ini, ahli pratama guru agama Islam teman-teman. Nah, mengapa di sini yang muncul ahli pratama guru agama Islam? Dikarenakan pendidikannya itu adalah S1 Pendidikan Agama Islam. Nah, di sini kita pilih di sini, klik. Nah, maka nanti akan ditampilkan ahli pratama guru agama Islam yang ada pada instansi Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Ini lokasi formasi yang masih tersedia, artinya sisa formasi dari tahap 1 ini di mana saja. Nanti kita bisa pilih. Nah, ini untuk memilih lokasi formasi, lokasi kerja kita klik di sini. Nah, ini teman-teman, untuk pilihan-pilihan lokasi kerjanya itu adalah yang ada di sini ya. Nah, ini ada berapa nih? Lowongan untuk guru agama PAI ya. Nah, di sini ada ini, yaitu teman-teman kalau misalkan kemarin ada yang bertanya, kalau misalkan saya ijazahnya PAI induknya di SD, apakah saya itu bisa memilih formasi yang ada di SMP apa tidak? Ini bisa teman-teman. Nah, nyatanya ini adalah di SD swasta, kawan kita ini, dia guru agama Islam, ijazahnya seperti itu. Nah, ini formasi yang muncul ini adalah SD negeri, SD negeri, SD negeri. Kemudian juga di sini ada pilihan ini teman-teman, yaitu ada pilihan SMP. SMP Negeri 1 Batangan, SMP Negeri 1 Juwana, SMP Negeri 1 Margoyoso. Nah, ini ya. Jadi untuk tampilannya ini adalah seperti ini. Nah, ini bisa memilih di SMP juga teman-teman, untuk kawan kita itu seperti itu. Oke, berikutnya setelah, selesai, nah setelah selesai ini kita pilih, kita pikir-pikir, mana peluang yang lebih bagus, ini adalah misalkan kita itu akan mendaftar, yaitu untuk formasi yang ada di SMP. Nah ini, jadi guru dari SD, guru agama SD, ini memilih lokasi SMP. Nah ini karena lokasi dekat rumah, SMP Negeri 1 Margoyoso. Kita klik di sini. Oke, sudah oke kan? Sudah terpilih. Nah ini, berikutnya kita scroll. Nah berikutnya di sini kita bisa pilih yang ada di sini. Nah kita masukkan. Kita memilihnya itu hanya 2 itu teman-teman. Kita hanya mengisi, memilih
yaitu jabatannya apa dan lokasi formasinya di mana. Setelah itu kita tinggal tambahkan saja CAPTCHA. Kita masukkan CAPTCHA ini, yaitu 6C8F. 6C8F. Nah, ini teman-teman. Setelah itu kita klik tombol akhiri pendaftaran. Nah, klik akhiri pendaftaran. Kemudian setelah kita masukkan CAPTCHA ya, 6C8F, kita klik akhiri pendaftaran. Nah, ini ada peringatan setelah pendaftaran diakhiri dan proses Anda tidak bisa mengubah data. Pastikan kembali data dan lokasi kerja sudah sesuai. Apakah Anda yakin untuk mengakhiri dan memproses pendaftaran? Kalau misalkan teman-teman sudah yakin, ini kalian bisa klik iya. Klik di sini. Nah, di sini pemilihan tahap 2 ini sudah berhasil. Kita bisa klik OK. Nah, ini di sini untuk tombol pemilihan formasi masih ada. Ini seharusnya sudah hilang. Nah, untuk menghilangkan tombol formasi ini, maka kita di-reload. Sekarang kita cek tombol formasinya masih ada apa enggak. Nah, ini sudah enggak ada teman-teman. Jadi di sini tombol untuk formasinya sudah enggak ada. Ini artinya kita sudah berhasil memilih formasi. Nah, untuk melihat indikasi keberhasilan kita sudah memilih formasi atau belum, ini kita masuk ke resume bagian atas. Nah, di sini sudah muncul untuk lokasi formasi kita di tahap 2. Di sini tahapnya sudah tahap 2. Kemudian untuk jabatan kita ini adalah ahli pratama guru agama Islam. Kemudian lokasi formasinya ini di SMP Negeri 1 Margoyoso. Nah, dengan demikian ini nanti kita setelah selesai memilih formasi, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya ini adalah kita menunggu untuk pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi PTKK Guru tahap 2. Tepatnya kita tunggu nanti tanggal 2 Desember tahun 2021, teman-teman. Oke, demikianlah sobat semuanya tentang cara memilih formasi untuk seleksi P3K Guru tahap 2, khususnya bagi teman-teman yang mungkin yang sekolah swasta atau juga dari lulusan PPG, serta untuk yang nggak lolos tahap 1 ini caranya sama. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.